Sejarah dari agama Hindu dan Buddha. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah agama Hindu. Nah, sejak ribuan tahun silam sebelum Masehi, di India, lebih tepatnya di lembah Sungai Indus, berdiri dua pusat kebudayaan besar, yaitu dengan ditemukannya dua kota kuno, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, pengembangan dua kota tersebut yaitu dari bangsa Dravida. Sedangkan pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Nah, bangsa Arya ini datang dengan membawa pengaruh bagi bangsa Dravida. Salah satunya yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan bangsa Arya yaitu Veda atau Weda yang setelah sampai di India melahirkan agama Hindu. Jadi, lahirnya agama Hindu merupakan bentuk percampuran dari dua kepercayaan, yaitu kepercayaan bangsa Arya dan kepercayaan bangsa Dravida. Nah, selain itu, agama Hindu juga bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Nah, adapun tiga dewa utama yang dipuji oleh masyarakat Hindu, yaitu yang pertama ada Dewa Brahmana, yaitu dewa pencipta. Yang kedua Dewa Wisnu atau dewa pemelihara. Yang ketiga yaitu Dewa Siwa atau dewa pembinasa. Selanjutnya ada sejarah dari agama Buddha. Nah, agama Buddha ini muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya yaitu dinasti Maurya. Nah, dinasti Maurya ini mempunyai raja yang sangat terkenal yaitu Raja Ashoka. Nah, munculnya agama Hindu tidak bisa kita lepaskan dari seorang tokoh yang bernama Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha adalah putra Raja Suddhodana dari kerajaan Kapilavastu. Nah, ajaran Buddha memang diajarkan oleh Siddhartha Gautama sehingga Siddhartha Gautama lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Nah, selanjutnya ada teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia, sehingga terjadinya interaksi antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India atau budaya Cina ke Indonesia. Nah, untuk masuknya atau pembawa agama Hindu Buddha ke Indonesia itu belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa teori yang menyatakan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Selanjutnya ada teori kesatria. Nah, teori kesatria ini berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum kesatria atau golongan prajurit karena adanya kekacauan politik atau perang di India pada abad 4 sampai 5 Masehi. Maka prajurit yang kalah mereka terdesak dan menyingkir ke Indonesia. Selanjutnya ada teori Waisya. Nah, teori Waisya ini berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia. Yang selanjutnya ada teori Sudra. Nah, teori Sudra ini tujuan untuk mengubah kehidupan mereka karena pas masa di India mereka hanya menjadi budak atau hamba sahaya. Yang selanjutnya ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini yaitu berpendapat bahwa ada orang Indonesia yang pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha sehingga kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkannya. Nah, teori ini yang dianggap paling realistis karena selain itu juga dari budayaan dan suku di Indonesia perlu
memerlukan peran bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebarannya. Nah, yang terakhir ada teori gabungan. Teori gabungan ini merupakan teori gabungan dari semua teori yang telah kita bahas tadi. Nah, teori ini menyatakan bahwasanya penyebaran agama Hindu dilakukan oleh seluruh tingkatan kasta tanpa melupakan tugas masing-masing. Adapun pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia yaitu adanya kerajaan-kerajaan besar Hindu dan Buddha. Nah, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera. Banyak berpengaruh di Kepulauan Melayu. Nah, bukti adanya Kerajaan Sriwijaya ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok yang bernama Isting menuliskan bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 selama 6 bulan. Nah, adapun prasasti pertama yaitu prasasti kedudukan bukit di Palembang, Sumatera pada tahun 683. Nah, kerajaan ini pada sekitar tahun 1992 hingga 1993, Pierre atau Yepis Manguin membuktikan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Sugantang dan Sabokingking yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya ada sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu dari berita Cina atau berita Tiongkok. Nah, yang pertama ada dari berita Tiongkok. Berita Tiongkok ini dapat kita lihat dari kronik dari dinasti Tang, kronik dari dinasti Song, kronik dari dinasti Ming, kronik perjalanan Ising, kronik Chu Fanchi oleh Cha Tua, kronik Tao Chi Liu oleh Wang Tayan, dan yang terakhir bisa kita lihat di kronik Ling Wai Tai Ta oleh Chou Kufei, kronik Ying Yang Senlan oleh Mao Huan. Nah, yang kedua yaitu prasasti berbahasa Melayu kuno. Yang pertama itu ada prasasti kedudukan bukit pada tanggal 16 Juni 682 Masehi di Palembang. Yang kedua ada prasasti Talang Tuo tanggal 23 Maret 684 Masehi di Palembang. Yang ketiga ada prasasti Talaga Batu abad ke-7 Masehi di Palembang. Yang keempat, prasasti Karangbarahi abad ke-7 Masehi di Jambi. Yang kelima, ada prasasti Kota Kapur tanggal 28 Februari 686 Masehi di Pulau Bangka. Yang keenam, ada prasasti Ligor di Thailand. Yang ketujuh, ada prasasti Nalanda di India. Nah, sebelum kita membahas mengenai prasasti dari Kerajaan Sriwijaya, perlu diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya ini adalah pusat perdagangan dan merupakan negara maritim. Kerajaan ini terdiri atas 3 zona utama. Yang pertama ada daerah ibu kota Muara yang berpusatkan Palembang, lembah Sungai Musi yang berfungsi sebagai daerah pendukung, dan daerah-daerah muara saingan yang mampu menjadi pusat kekuasaan saingan. Yang kedua adalah wilayah hulu. Sungai Musi kaya akan beberapa komoditas yang berharga untuk perdagangan Tiongkok. Nah, ibu kota diperintah secara langsung oleh penguasa, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh masyarakat lokal. Nah, yang pertama ada prasasti Kota Kapur. Nah, prasasti Kota Kapur merupakan prasasti yang paling tua bertarikh 682 Masehi, menceritakan tentang kisah perjalanan suci Dapuntahiang dari Miana dengan perahu. Nah, selanjutnya ada prasasti kedudukan bukit. Nah, prasasti ini berangkat tahun 683 Masehi. Itu menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapuntahiang yang membawa tentara sebanyak 2.000 orang berhasil mendudukan Minangkabau.
Nah, dengan kemenangan itu, kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Daerah yang dimaksud Minangantambuan itu kemungkinan adalah daerah Binaga yang terletak di Jambi. Selanjutnya ada Prasasti Talangtuo. Nah, Prasasti Talangtuo ini prasasti berangkat pada tahun 684 Masehi. Ini menyebutkan tentang pembuatan taman kesetera atas perintah Raja Dapuntahyang. Nah, selanjutnya ada Prasasti Karangberahi. Nah, Prasasti Karangberahi ini berangkat pada tahun 686 Masehi. Ini ditemukan di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan si Sriwijaya atas daerah itu. Nah, selanjutnya ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini berangkat pada tahun 775 Masehi. Ini menyebutkan tentang ibu kota Ligor dengan tujuan untuk mengawasi pelayaran pedagang di Selat Malaka. Nah, selanjutnya ada Prasasti Nalanda. Nah, prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa sebagai raja terakhir dari dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan kerajaan Mataram di dinasti Sanjaya. Nah, dalam prasasti ini Balaputradewa meminta kepada Raja Nalanda agar mengakui haknya atas kerajaan Sailendra. Di samping itu, prasasti ini juga menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa berkenan membebaskan 5 buah desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswi Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Nah, yang terakhir ada Prasasti Tegal Batu. Nah, prasasti ini ditemukan di sekitar Palembang pada tahun 1918 Masehi, berbentuk batu lempeng mendekati segi 5. Nah, di atasnya ada 7 kepala ular kobra dengan berbentuk mangkuk kecil dengan cerat atau mulut kecil tempat keluar air di bawahnya. Nah, menurut para arkeolog, prasasti ini digunakan untuk pelaksanaan upacara sumpah kesetiaan dan kepatuhan para calon pejabat. Nah, selanjutnya ada keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh 3. Yang pertama, adanya persaingan dagang di bidang pelayaran dan perdagangan. Raja Rajendra Chola melakukan 2 kali penyerangan ke kerajaan Sriwijaya dikarenakan adanya persaingan perdagangan. Nah, bahkan pada penyerangan yang kedua, kerajaan Chola berhasil menawan Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman serta berhasil merebut kota dan bandar-bandar penting kerajaan Sriwijaya. Nah, yang kedua disebabkan oleh adanya perluasan dari kerajaan sebelah utara, yaitu seperti kerajaan Siam dan kerajaan Siam yang juga memiliki kepentingan dalam perdagangan seperti kerajaan Siam yang ingin memperluas wilayah dengan kepentingan perdagangan ke sebelah selatan. Nah, kerajaan Siam ini berhasil menguasai daerah Semenanjung Malaka, termasuk tanah Genting Kra. Nah, akibat dari perluasan kerajaan Siam tersebut, kegiatan pelayaran, perdagangan, dan kerajaan Sriwijaya semakin berkurang, sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan lemah yang wilayahnya terbatas di daerah Palembang. Nah, sedangkan yang terakhir itu karena eksistensi kerajaan Majapahit. Sekitar pada abad ke-13, kerajaan Majapahit datang ke kerajaan Sriwijaya dan hancurkan kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi, yang terletak di Jawa Tengah. Biasa disebut juga sebagai Bumi Mataram. Daerahnya dikelilingi banyak pegunungan dan sungai besar. Dalam sejarahnya, tertulis berupa prasasti yang ditemukan. Bukti sejarah Mataram kuno berupa prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Canggal. Ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal tahun 732 Masehi dalam bentuk Candra Sangkala menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang siwa di daerah Kunjara-Kunja oleh Sanjaya. Dan di samping itu juga diceritakan awal mula yang menjadi raja adalah Sana, yang digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha, atau saudara perempuan Sana.
Yang kedua yaitu Prasasti Kalasan. Ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta, tahun 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran, dan juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangha atau umat Buddha. Bangunan suci yang tertera pada prasasti Kalasan ini adalah Candi Kalasan itu sendiri, yang terletak di sebelah timur Yogyakarta, dan di sana terdapat motif stupa atau agama Buddha, yang buktinya yaitu di sana adalah tempat persembahan untuk para pendeta Buddha. Yang ketiga yaitu Prasasti Mantiasih. Ditemukan di Mantiasih Kedu, Jawa Tengah tahun 907 Masehi, yang menggunakan bahasa Jawa kuno, dan isinya menceritakan mengenai daftar silsilah Raja-Raja Mataram seperti Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, dan Rakai Watukura Diah Balitung. Yang keempat yaitu Prasasti Klurak. Ditemukan di Desa Prambanan tahun 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau penulisan India Utara dan bahasa Sanskerta, yang isinya menceritakan pembuatan Arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar sebagai Sri Sanggramadananjaya. Menurut para ahli bahwa yang dimaksud dengan Arca Manjusri ini adalah Candi Sewu yang terletak di Komplek Prambanan, dan Raja Indra juga ditemukan pada prasasti Nalanda, peninggalan kerajaan Sriwijaya. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Dalam runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Karena letak Kerajaan Mataram kuno di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif, letusan gunung berapi yang membuat istana kerajaan mengalami banyak kerusakan. Letusan gunung Merapi yang mengeluarkan lahar, kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Yang kedua yaitu adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta, sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasihatnya. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi yang terus menurun. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan gunung berapi yang membuat kerajaan ini perlahan mulai runtuh. Peninggalan candi Kerajaan Mataram kuno memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu candi tipe Jawa Tengah Utara, yang ciri-cirinya kelompok candi tidak beraturan dan berdiri sendiri, seperti Candi Badut dan Candi Gunung Wukir. Yang kedua yaitu candi tipe Jawa Tengah Selatan, yang memiliki ciri-ciri candi Buddhis atau disebut juga stupa, seperti bangunan suci agama Buddha, dan kelompok candi beraturan, seperti Candi Borobudur dan Candi Pelawasan. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad 500 Masehi, yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Keberadaan Kerajaan Kutai ini ditandai adanya prasasti Yupa atau tiang batu. Terdapat 7 tiang berisi tentang sebuah tulisan menggunakan bahasa Palawa dan Sanskerta. Isi Yupa ini memuat silsilah cerita mengenai pendiri Kerajaan Kutai. Dalam bukti sejarahnya, Kerajaan Kutai ini berupa prasasti yang bernama Yupa. Yupa adalah 7 tiang batu yang setiap tiangnya menceritakan mengenai silsilah Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai yang pertama yaitu ada Maharaja Kudungga.
Sebelum muncul kerajaan, ada seorang raja yang dulu menjadi kepala suku, yang bernama Kudungga. Kudungga adalah seorang kepala suku di daerah Kutai. Kemudian, seiring dengan munculnya agama Hindu, sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan, menyebabkan Kudungga ini naik menjadi seorang raja, dan Kudungga menjadi raja pertama dalam kerajaan Kutai. Kemudian Kudungga mempunyai seorang anak yang akhirnya meneruskan kerajaan, yaitu Maharaja Asmawarman. Dilihat dari namanya, yaitu Warman berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah orang Hindu. Karena bergelar Wangsekerta, beliau adalah sebagai pembentuk keluarga dari kerajaan Kutai. Dalam pemerintahannya, beliau pernah menyelenggarakan yang namanya sebuah upacara Asmaweda, yaitu upacara pelepasan kuda dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaannya. Yang dimaksud itu adalah ketika kuda ini dilepaskan dan berlarian kemana-mana sampai kuda itu merasa lelah dan dia berhenti di salah satu wilayah, maka dianggap bahwa wilayah yang dikuasai oleh kuda adalah wilayah kerajaan Kutai. Yang kemudian setelah masa Asmawarman diteruskanlah ke Raja Mulawarman. Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai, bahkan sering disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari oleh masyarakat kerajaan Kutai. Mulawarman berkuasa pada abad keempat Masehi. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Yang tertulis dalam Yupa dijelaskan bahwa pada saat masa Mulawarman pernah melakukan upacara dengan menyumbangkan 22.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetya tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Lembuswana, atau disebut juga Paksi Liman Jonggoyokso, berwujud binatang sapi yang memiliki belalai dan bertaring seperti gajah, memiliki sayap seperti burung, memiliki kuku seperti ayam jantan, bersisik seperti naga, serta bermahkota bagaikan seorang raja. Lembuswana ini menjadi ikon di Kutai yang sudah disucikan karena merupakan tunggangan Mulawarman yang pada saat itu bertahta sebagai raja. Yang kedua yaitu kalung ciwa, terbuat dari emas dan memiliki simbol Dewa Siwa, di mana ketika orang yang memakai kalung ini dianggap sebagai pemimpin. Jadi kalung ini disimbolkan sebagai kepemimpinan. Yang ketiga yaitu kalung uncal. Kalung ini memiliki fungsi sebagai simbol kekuasaan, di mana kalung ini selalu digunakan saat upacara pelantikan kerajaan Kutai Martadipura. Sejarah Tarumanegara. Nah, sejarah Tarumanegara ini yang pertama merupakan sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di daerah aliran Sungai Cisadane dan Ciliwung pada masa abad keempat hingga ke-7 Masehi. Nah, kerajaan Tarumanegara ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam sejarahnya dan ada peninggalan berupa artefak sekitar lokasi kerajaan tersebut. Yang terlihat juga bahwa kerajaan Taruma ini merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Kemudian yang kedua ada sumber sejarah dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu berupa prasasti Ciaruteun. Nah, prasasti Ciaruteun ini ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, dekat muara sungai Cisadane Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris
disusun ke dalam bentuk sloka dengan mentrum anstubi. Di samping itu ada dua gambar yang berupa telapak kaki, yang artinya yang pertama itu cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja. Kemudian yang kedua, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang, yang biasanya itu adalah penguasa. Kemudian yang selanjutnya ada prasasti Jambu. Nah, prasasti Jambu ditemukan di Bukit Koleangkang di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah baratnya dari kota Bogor. Nah, ini juga sama, prasasti Jambu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian yang ketiga ada prasasti kebun kopi. Nah, prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kota Bogor juga. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Kemudian yang keempat ada prasasti Muara Cianten. Nah, prasasti Muara Cianten ini ditemukan juga sama di Bogor, ditulis dalam aksara ikal. Kemudian di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. Kemudian ada masa keruntuhan dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu faktornya adalah serangan dari kerajaan lain. Nah, faktor utamanya karena adanya serangan dari kerajaan Majapahit. Saat itu Tarumanegara dipimpin oleh Raja Sudawarman. Kemudian yang kedua ada pengalihan kekuasaan, di mana ini termasuk tanda kemunduran dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian ini tuh terlihat tidak memiliki penerus tahta karena Raja Linggarwarman hanya memiliki 2 orang putri. Kemudian tahta ini akhirnya jatuh ke tangan menantunya, yakni Raja Tabuswana. Nah, Tabuswana yang kala itu adalah raja dari kerajaan Sunda, salah satu kerajaan daerah di bawah kekuasaan Tarumanegara, justru memilih mengembangkan kerajaan Sunda. Nah, kebijakan ini kemudian menyebabkan Galuh memisahkan diri dari kekuasaan Tarumanegara. Nah, akibat dari kebijakan ini jugalah yang kemudian mendorong Tarusbawa untuk membagi wilayah dari Tarumanegara agar menjadi 2 gitu. Ada kerajaan Sunda juga. Kemudian Raja Tarusbawa akhirnya yang kala itu sebisa mungkin menginginkan agar tidak terjadi perang saudara, menyetujui permintaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kekosongan kepemimpinan. Nah, hal ini dianggap menjadi penyebab juga runtuhnya kerajaan Tarumanegara, di mana hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Raja Tarusbawa tadi. Nah, pada masa itu Raja Tarusbawa menyetujui pemecahan Tarumanegara menjadi 2 bagian, di mana salah satunya adalah kerajaan Sunda. Sebagai sebuah kerajaan yang pertama muncul di Indonesia serta pernah mengalami masa kejayaan, periode yang dialami Tarumanegara memang terbilang cukup singkat. Kerajaan ini bahkan tidak bertahan lebih dari 12 kali pergantian tahta kekuasaan ya. Kemudian yang selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu adalah prasasti Pasir Awi. Nah, prasasti ini berupa pahatan gambar dahan, ranting, daun, buah-buahan, dan sepasang telapak kaki. Kemudian yang kedua ada prasasti Cidanghiang. Nah, berupa 2 baris kalimat puisi dengan huruf Pallawa dan Sanskerta. Isinya mengungkapkan keberanian dari Raja Purnawarman. Kemudian yang ketiga ada prasasti Tugu. Nah, prasasti ini berupa pahatan dalam sebuah batu bulat panjang yang melingkar dan isinya lebih panjang dari prasasti peninggalan Tarumanegara yang lain. Prasasti Tugu ini menyebutkan tentang 2 sungai. Selanjutnya ada sejarah mengenai Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini kisah awalnya yaitu telah banyak tertuang dalam kitab sastra. Nah, hasil kitab sastra ini salah satunya adalah kitab Kakawin, di mana yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panuluh ya. Kitab ini namanya Kakawin Baratayuda gitu. Kemudian sastra ini juga menceritakan tentang kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. Kemudian kerajaan Kediri ini berdiri pada tahun 1045 Masehi. Nah, kerajaan besar ini
dipimpin oleh Sri Ali Jayabaya. Kemudian ada sumber sejarahnya dari Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Prasasti Sirah Keting. Nah, prasasti ini berangkat tahun 1104 Masehi, menceritakan tentang raja-raja dari Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri itu adalah ibu kotanya berada di Dahla. Nah, raja-raja yang disebut dalam prasasti ini antara lain ada Sri Samarawijaya dan Sri Jayawarsa. Kemudian yang kedua ada Prasasti Ngantang. Nah, prasasti ini ditemukan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang berisi mengenai penghargaan kepada masyarakat setempat atas dukungan terhadap Raja Jayabaya melawan Jenggala. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Kamulan. Nah, sumber sejarah Kerajaan Kediri ini dibuat pada masa Raja Kertajaya, ditemukan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Nah, nama Kediri terdapat pada isi prasasti yang berangkat tahun 1194 Masehi yang menceritakan tentang pemberian hadiah berupa tanah bebas pajak bagi rakyatnya. Kemudian yang keempat ada Prasasti Jaring. Nah, prasasti ini berangkat tahun 1181 Masehi, dibuat pada masa Raja Gadra, yang isinya sangat unik sekali, yakni beberapa nama hewan seperti tikus Vinda dan kebo waruga. Selanjutnya ada faktor dari runtuhnya Kerajaan Kediri. Yang pertama itu ada provokasi dari Ken Arok. Nah, kerajaan ini kan makin lama makin kacau semenjak Raja Kediri diperintah oleh Raja Kertajaya yang merupakan penerus Raja Jayabaya. Kala itu warga Kediri yang merupakan penganut agama Hindu yang patut diprovokasi oleh beberapa agen-agen sengaja dikirim oleh Ken Arok dari Tumapel. Nah, permainan Ken Arok ini benar-benar rapih sekali ya, sehingga para ulama Hindu di Kediri tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian beberapa Brahmana Kediri juga memandang jika sang Raja Kertajaya ini sudah melecehkan agama pada saat itu. Seringkali upaya yang dilaksanakannya juga tidak buat bicara dengan Kertajaya ini tidak menanggapinya dengan asumsi jika itu semua tidak benar. Kemudian merasa upaya yang telah mereka lakukan dianggap remeh dan dipermainkan oleh Raja Kertajaya, para Brahmana akhirnya memiliki semangat membela kepercayaannya, menyusun kekuatan sendiri. Nah, kemudian berencana meminta tolong juga kepada Tumapel yang waktu itu adalah wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri. Pemimpin Tumapel ialah Ken Arok yang tentunya menyambut baik kemauan para Brahmana, karena ia juga berencana ya untuk meruntuhkan kedua ada terjadinya Perang Ganter. Nah, tahun 1254 terjadinya perperangan antara Kertajaya dengan para Brahmana yang dibantu oleh Ken Arok Tumapel. Lalu yang ketiga ada berdirinya Kerajaan Singosari. Nah, Ken Arok kan selanjutnya memproklamirkan Kerajaan Tumapel dengan bergelar Sri Rajasa Bahtara Sang Amur Wabrum. Nah, di sini karena Ken Arok sudah merasa menang gitu ya dari mengambil kekuasaan kerajaan, akhirnya dia memproklamirkan gitu bahwasanya Kerajaan Tumapel telah menang. Lalu berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel yang menurut Nagara Kertagama saat kali pertama dibangun tahun 1222. Dari sinilah adanya ambisi berdirinya Kerajaan Singosari dibangun dengan menggunakan sebuah kelicikan pemberontakan yang mengambil sentimen agama waktu itu, di mana para Brahmana dipengaruhi serta selanjutnya berani memberontak rajanya sendiri. Sesuai dengan kemauan Ken Arok melakukan Kertajaya, Kediri berubah menjadi satu daerah di bawah kekuasaan Singosari, kemudian mengangkat Jayasabha putra Kertajaya menjadi bupati dari Kediri. Selanjutnya ada peninggalan. Yang pertama ada Candi Penataran, dibangun sekitar abad ke-12 Masehi. Kemudian yang kedua ada Candi Gura, candi yang berbentuk bujur sangkar pada tahun 1957. Lalu yang ketiga ada Kitab Lubdakda yang berisi seorang pemburu bernama Lubadka yang dibebaskan dari neraka dan langsung pergi ke surga gitu ya katanya. Dan ia itu karena telah berbuat baik kepada Dewa Siwa. Nah, buku Lubadka ini ditulis oleh Empu Tanakung di era Raja Kameswara. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Singosari.
yang mana seperti yang telah kalian ketahui bahwasanya kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Nah, sebelum menjadi kerajaan, Singosari ini dulunya bernama Tumapel. Nah, Tumapel ini merupakan daerah kekuasaan atau daerah bawahan dari kerajaan Kediri yang pada saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Nah, Tumapel sendiri ini dulunya dipimpin oleh seorang bupati atau aku yang bernama Tunggul Ametung. Ken Arok sendiri merupakan pengawal atau bawahan dari Tunggul Ametung. Namun karena keserakahan dan terpikat oleh kecantikan Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung, oleh karena itu dibunuhlah Tunggul Ametung oleh Ken Arok dengan menggunakan keris yang dibuat oleh Pu Gandring. Sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok pun menggantikan posisi Tunggul Ametung sebagai aku atau bupati dari Tumapel. Dan Ken Arok juga berkeinginan untuk melepaskan Tumapel dari daerah kekuasaan kerajaan Kediri yang pada saat itu diperintah atau dipimpin oleh Raja Kertajaya. Nah, setelah itu, hal itu didukung dengan adanya kaum Brahmana yang meminta pertolongan ataupun perlindungan kepada Ken Arok. Nah, oleh karena itu dimanfaatkanlah kesempatan tersebut untuk Ken Arok menyerang kerajaan Kediri, dan pada akhirnya kerajaan Kediri pun kalah. Setelah kekalahan kerajaan Kediri, Ken Arok pun mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Sri Raja Amurwabumi pada tahun 1222. Yang selanjutnya ialah masa kejayaan serta keruntuhan dari kerajaan Singosari. Nah, yang pertama ialah masa kejayaan. Menurut para raton atau kitab raja-raja yang bersumber dari Prasasti Kudungga bahwasanya silsilah dari kerajaan Singosari yang pertama ialah Ken Arok yang mendirikan kerajaan Singosari itu sendiri pada tahun 1222, lalu digantikan oleh Anusapati. Lalu setelah Anusapati ialah Tohjaya, setelah Tohjaya yaitu Ranggawuni, dan yang terakhir ialah Kertanegara. Yang mana masa kejayaan dari Singosari ini pada saat Singosari dipimpin atau diperintah oleh Raja Kertanegara. Nah, di sini Raja Kertanegara ini mulai melakukan pembenahan atau pembaharuan untuk kerajaan Singosari itu sendiri. Pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara ini berkeinginan untuk menyatukan Nusantara. Nah, adapun di masa Raja Kertanegara ini, Raja Kertanegara dibantu oleh 3 mahamenterinya. Yang pertama yaitu Mahamenteri Ihino, yang kedua ialah Mahamenteri Isirikan, dan yang ketiga ialah Mahamenteri Ihalu. Nah, di sini sudah mulai terjadinya pembaharuan. Kerajaan Singosari juga sudah melakukan politik dalam dan luar negerinya. Nah, adapun pembaharuan yang dilakukan yaitu dengan pergantian para pejabat lama dengan pejabat baru. Nah, karena keinginan Raja Kertanegara untuk menyatukan Nusantara serta memperluas daerah kekuasaan Singosari itu sendiri, maka pada tahun 1275 dikirim utusan ke Melayu atau disebut juga dengan ekspedisi Palamayu. Nah, kejayaan kerajaan Singosari ini sendiri dibuktikan dengan adanya beberapa daerah yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Singosari seperti Melayu, Pahang, Buruan, Bali, Bangkulapura. Nah, Kertanegara juga menjalin hubungan kerjasama atau persahabatan dengan Raja Campa dengan alasan untuk menghalau kekuasaan dari Kubilai Khan dari Mongol. Nah, yang mana pada saat itu Kubilai Khan menuntut raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia untuk mengakuinya sebagai yang dipertua. Namun, Kertanegara menolak, dan pada akhirnya kerajaan Mongol pun mengirimkan pasukannya dengan maksud untuk menyerang Singosari. Karena sebagian besar pasukan kerajaan Singosari ini dikirim untuk melakukan ekspedisi Palamayu serta menghalau ataupun menghadang serangan dari kerajaan Mongol. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang yang merupakan kerabat dari Kertanegara ini untuk menyerang Singosari, dan pada akhirnya kerajaan Singosari pun runtuh. Adapun peninggalan dari kerajaan Singosari yaitu Candi Jago, Candi Kidal, Candi Jawi, Prasasti Kudadu, Prasasti Manjusri, Candi Singosari, dan sebagainya. Yang terakhir ialah kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan Majapahit ini juga anggap sebagai kerajaan penutup dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan Majapahit ini tidak lepas ceritanya dari kerajaan Singosari, yang mana pada saat pasukan Jayakatwang menyerang Singosari, beberapa kerabat dari Kertanegara ini seperti Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan kepada Arya Wiraraja agar dirinya diterima oleh Jayakatwang. Dan pada akhirnya Jayakatwang pun menerima Raden Wijaya, dan Raden Wijaya pun menyatakan setia kepada Jayakatwang. Namun pada akhirnya Raden Wijaya pun berbalik menyerang Jayakatwang
Dan hal ini didukung dengan adanya atau kedatangan tentara Cina untuk menumpas atau menyerang Jayakatwang karena masih dianggap kerabat dari Kertanegara. Lalu setelah Jayakatwang menyatakan diri menyerah kepada pasukan atau tentara Cina, Raden Wijaya ini balik menyerang tentara Cina. Lalu setelahnya Raden Wijaya ini menobatkan dirinya sebagai raja dari Majapahit pada tahun 1293 dengan gelar Sri Raja Kertarejasa. Selanjutnya, kejayaan Majapahit ini juga terjadi pada masa pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada, yang mana mereka ingin Majapahit ini dapat menyatukan Nusantara. Nah, pada akhirnya tercetuslah Sumpah Palapa dari Gajah Mada bahwasanya ia akan berkuasa sampai Nusantara dapat disatukan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan beberapa daerah kekuasaan yang telah ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit itu sendiri seperti Gurun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Tumasik, dan Palembang. Selanjutnya ialah keruntuhan dari Majapahit, yang mana keruntuhan ini dimulai dari perlahannya Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sepeninggal dari Maharaja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Lalu terjadinya perebutan kekuasaan antar saudara, yakni antara Bre Wirabumi dengan Wikrawardana yang disebut juga dengan Perang Paregreg. Dan disebutkan juga bahwasannya keruntuhan dari Majapahit ditutup dengan penaklukan yang dilakukan oleh Pati Unus pada tahun 1519. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Majapahit seperti Candi Brahu, Candi Jabung, Candi Pari, Candi Ceto, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Calon Arang, Kitab Pararaton, dan Kitab Kanjurakarna.